Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. Jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat yang diucapkan di seorang hamba mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala Badi'us samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Surga bagi orang-orang yang bertakwa dan neraka bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanpa pula kita kirimkan salam serta salam kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dia telah membangunkannya dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, di mana dia telah membangunkannya dari zaman hutan rumput sampai zaman kaya dan bensin. Dia Nabi yang menebarkan bendera kebahagiaan dan mengibarkan bendera keislaman. Nabi lah orang teraja yang putih Nabi, mari sedang bendera terselaki, mari pakai bendera tersalah. Berdiri di sini karena saya tidak duduk. Ini menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul keadaan seorang yang meninggalkan salat di akhirat. Di mana masyarakat orang yang meninggalkan salatnya atau meninggalkan salatnya semasa dia hidup di dunia, dia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisab. Bukan hisaban seperti ini, akan tetapi dihisab, diperiksa semua amalan yang dia melakukan di permukaan bumi ini. Entahkah nikmat yang Allah berikan kepada dia melakukan dengan baik, atau malah sebaliknya nikmat yang Allah berikan kepada dia melakukan dengan buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala dia akan memberikan cahaya keselamatan baginya. Dan perlu kita ketahui bahwa orang yang meninggalkan salatnya semasa di dunia, dia akan dikumpulkan dengan kaum la'natullah alaihi, Fir'aun la'natullah alaihi, Haman la'natullah alaihi, dan Ubay bin Khalaf la'natullah alaihi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man hafaza 'alayya kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjaga sunatnya, maka dia akan diberikan cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alayha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumil qiyamah. Barang siapa yang tidak menjaga sunatnya, maka tidak akan diberikan cahaya keselamatan dan petunjuk pada hari kiamat. Wa kana yaumil qiyamati ma'qul, dan akan dikumpulkan pada kiamat bersama Fir'aun, wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Sedangkan dalam hadis ini ditegaskan bahwa orang yang meninggalkan salatnya secara sengaja, maka dia akan dikumpulkan dengan ribuan orang membesar orang kafir. Orang yang sibuk dengan hartanya sehingga dia meninggalkan salatnya, maka dia akan masukkan ke dalam golongan yang kaum la'natullah alaihi. Kemudian orang yang sibuk dengan kerajaannya sehingga dia meninggalkan salatnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam golongan yang Fir'aun la'natullah alaihi. Orang yang sibuk dengan kipasannya sehingga dia meninggalkan salatnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam golongannya Haman, ialah menterinya Fir'aun. Dan kemudian orang yang sibuk dengan jual beli dan perdagangan sehingga dia meninggalkan salatnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam golongannya Ubay bin Khalaf. Sedangkan orang yang meninggalkan salatnya secara sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menegaskan tentang orang-orang
Apakah alasan sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan keadaan yang demikian? Pokoknya kami berdoa dengan sujudi wa hum salimun. Karena sesungguhnya mereka yang menunjuknya diperintahkan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk melaksanakan sholat, tetapi dia enggan untuk mengerjakannya, dia tidak mau untuk melaksanakannya. Padahal dalam hidupnya dia mempunyai waktu yang dua yang padat, tetapi dia menahan waktunya untuk pekerjaannya, untuk hartanya, dan menghabiskan waktunya untuk dunianya hingga bahkan akhiratnya. Mungkin hal makhluk, mungkin hal ini disampaikan kurang lebih yang dimaafkan. Kalau ada kata saya salah dari saya pribadi, kalau ada kata-kata saya benar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا أخي شكرا شكرا يا أخي شكرا شكرا يا أخي شكرا